Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan namo buddhaya untuk seluruh rakyat Indonesia dan seluruh dunia ya. Di sini saya ingin menyampaikan pesan penting Vanessa Angel dan suaminya untuk Gala, anaknya, dan orang seluruh Indonesia ya. Mungkin pesan penting ini harus disampaikan semenjak kecelakaan tersebut. Hal yang terpenting di dunia ini yang mungkin masih dimiliki oleh Vanessa dan suaminya hanyalah anaknya. Berulang kali beliau minta tolong, jaga anak saya, jaga, tolong, seperti itu, jaga. Karena anaknya adalah harta terindah dalam hidupnya. Jujur, Vanessa dan suaminya mengumpulkan uang, bekerja keras, satu, bukan untuk siapapun, hanya untuk satu, anaknya. Jiwa Vanessa Angel akan tenang jika semua masalahnya di dunia sudah selesai. Dan pesannya, jangan rebut apapun hartanya hanya untuk anak, jadi jangan dibagi-bagi, itu maksudnya. Dia hanya ingin melihat anaknya bahagia. Anaknya ya yang akan memberikan tempat yang baik di atas sana. Dia ingin anaknya menjadi orang dermawan, baik, sukses, dicintai banyak orang, dan dicintai oleh Tuhan. Dan jadi dicintai oleh Allah. Bahkan dia ingin anaknya seperti Baim Wong suatu hari. Impiannya agar anak itu menjadi anak dermawan. Jadi jika anaknya menjadi orang baik, maka keturunan, maksudnya ayah dan ibunya akan tenang di alam sana dan mendapatkan tempat yang baik. Maksudnya seperti surga mungkin. Tempat yang baik dalam Islam itu kan surga namanya. Begini, dia ingin sekali anaknya menjadi benar-benar sukses. Namun anaknya menjadi perebutan. Bahkan hartanya sekarang jadi perebutan. Harta itu hanya untuk anaknya, itu pesannya. Jaga anaknya sampai menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Impiannya agar seperti Baim Wong lah, setidaknya. Karena dia senang seperti itu melihat orang baik dia. Dia minta maaf kepada seluruh orang di Indonesia jika pernah punya salah. Dia melakukan tersebut dahulu karena keadaan, karena kondisi keluarga, keadaan dia. Dahulu dia rindu dengan ibunya. Mungkin sekarang sudah bertemu di alam sana. Mungkin kerinduan itu yang mempertemukan mereka. Berapa kali pun dia menangis seperti itu, menyuruh jaga anaknya, jaga, tolong, siapapun tolong. Namun dia tahu banyak orang Indonesia juga kasihan. Gala itu yatim piatu gitu. Jangan sakiti hatinya lagi. Dia tidak ingin agar Gala sepertinya. Dia sudah broken home. Dia tidak ingin Gala seperti dia. Dia ingin Gala menjadi bahagia. Dia tidak ingin anaknya depresi suatu hari seperti ibunya. Dan Vanessa Angel sebenarnya dia orang baik aslinya, namun kondisi kehidupan yang membuat dia seperti ini. Keadaan membawa. Begini saya ceritakan sedikit. Kenapa dia ingin anaknya menjadi orang yang baik? Satu, anak kita di dunia ini bisa menebus dosa kita di akhirat. Dua, anak kita di dunia ini bisa memberikan tempat yang baik di akhirat. Pahala anak di akhirat bisa ditukar menjadi tempat yang baik bagi orang tuanya. Atau leluhurnya terdahulu seperti kakek, nenek, atau buyut-buyutnya ke depan. Makanya jika ada satu saja keturunan kita yang baik, maka dia akan menebus dosa-dosa leluhur kita terdahulu, bahkan bisa memberikan tempat yang baik untuk leluhur-leluhurnya, termasuk orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi mereka berharap Gala menjadi orang yang dermawan, orang sukses, orang baik. Ya seperti mungkin bisa dibilang seperti Baim Wong, namun dia juga ingin agar anaknya kuat agamanya,
seorang pemuja Allah yang setia gitu maksudnya, yang kuat dengan sedekah segala macam hal lah yang bisa dilakukan, memberikan nasihat baik gitu. Mungkin seperti saya lah gitu, nasihat baik. Seperti Pak Im Wong yang darmawan, seperti saya yang selalu memberikan nasihat baik. Jadi dia ingin anaknya yang akan memberikan tempat baik di alam sana untuk orang tuanya. Jadi anaknya adalah harta terindah dalam hidupnya. Dan banyak orang yang memang peduli dengan anaknya. Terima kasih, Vanessa Angel tidak bisa memberikan apapun pada kalian, hanya bisa memberikan ucapan terima kasih saja, karena sudah sayang pada anaknya. Meskipun gak rela meninggalkan anaknya, tapi harus karena takdir. Orang tuanya akan tenang jika melihat anaknya sudah sukses, menjadi orang dermawan, memberikan hal-hal yang baik kepada kehidupan ini, dan seorang pemuja kuat Tuhan. Tidak ada lagi pesannya. Jadi pesannya hanya satu, tolong jaga anak saya. Jaga. Dan terima kasih untuk semua yang sudah peduli pada anak saya gitu. Orang tuanya sayang Gala selamanya gitu. Nah itu aja sih mungkin. Dia hanya berterima kasih pada kalian, mungkin bisa tepatnya, yang sudah menyayangi Gala. Ini ya, ada beberapa hal yang mungkin akan sulit saya katakan. Ini berhubungan dengan akhirat. Di akhirat itu roh itu tembus pandang. Tidak berbentuk muka seperti ini, tapi berbentuk seperti tubuh kita yang hanya garis tembus pandang. Nah, di sana ada kunci roh yang berbentuk cahaya. Karena saya pernah membahasnya. Dia minta tolong lagi. Dan masalah ini baru muncul. Baru muncul sekali ini masalahnya. Masalah ini baru muncul tentang hartanya. Awalnya tentang anaknya. Sekarang tentang hartanya. Dulu anaknya, sekarang hartanya. Makanya dia berpesan harta tersebut hanya untuk anaknya. Dia mengumpulkan uang jerih payah karena anaknya. Mereka berdua tuh suami istri, Vanessa dan suaminya ini, harta terindah hidup ini adalah anaknya tuh, yang masih dia punya. Namun dia punya juga berapa harta, dan itu untuk anaknya. Dia kerja keras, suami istri kerja keras hanya untuk anaknya, bukan untuk yang lain. Makanya jangan diperebutkan itu kan. Biarkan anaknya bahagia. Dia tidak ingin melihat anaknya seperti dia. Hidupnya penuh beban dahulu kala. Beban batin, beban hati, beban kehidupan. Hampir depresi. Anaknya harus bahagia. Kenapa anaknya diperebutkan? Karena siapapun yang memiliki anaknya mungkin akan langsung tenar. Sampai anaknya dewasa pun dia akan menjadi artis dari kecil katanya. Jadi diperebutkan gitu. Makanya diperebutkan karena mungkin akan menjadi sumber membuat kita terkenal gitu. Namun anaknya harus hidup normal. Dia cukup bahagia juga melihat banyak orang yang sayang pada anaknya, peduli dengan anaknya, dan dia tidak mengira sampai seperti itu. Dan seperti tadi, dia juga berharap anaknya menjadi orang dermawan, suka sedekah suatu hari. Meskipun anaknya suatu hari akan terkenal dan dicintai banyak orang, namun jangan lupa dermawan, kuat agamanya, agar Vanessa dan suaminya mendapatkan tempat yang menjadi impian dari banyak orang. Mungkin impian orang Islam kan surga, tempat yang baik. Jadi apakah anak kita bisa memberikan tempat yang baik di alam sana? Jawabannya bisa banget, bisa sekali. Bahkan bisa menebus dosa-dosa leluhur terdahulu. Jadi anaknya adalah harta terindah di dunia ini dan akhirat yang masih dia punya. Terima kasih, hanya itu dia. Selalu mengucapkan terima kasih bagi banyak orang yang sudah peduli dengan anaknya. Terima kasih, dan terima kasih. Nggak bisa melakukan apapun. Dan pesan terakhir, tolong jaga anak saya. Tolong, gitu aja. Intinya seperti mungkin saya udah buat video sih, mungkin dicek ya, mungkin bisa dicek di sana. Memang ada sih pesan terakhir, sama aja sih gitu. Tapi ya sudahlah itu. Hanya itu yang bisa saya katakan. Jadi gimana ya?
mungkin hal yang membuat Vanessa belum tenang di alam sana karena belum selesai masalah hidupnya. Mungkin masih ada. Namun setelah masalah hidupnya selesai, lagi sedikit, tidak lama lagi selesai, dia akan tenang di alam sana. Sampai menunggu anaknya dewasa dan menjadi orang sukses, dermawan, dan orang baik. Ingat, kalian yang mendengar video ini, yang ingin menolong Gala, anaknya, satu pesannya. Tuntun anak saya, katanya, ke jalan yang benar. Menjadi orang dermawan, orang baik hati, kuat agamanya. Ya, seperti Baim Wong lah, atau seperti saya yang suka memberikan pesan-pesan baik. Apapun yang sudah terjadi pada Vanessa dan suaminya, tolong ikhlaskan. Jangan merebut hak orang yang sudah meninggal. Tidak boleh. Jadi seperti ini, orang kan sudah meninggal, jangan rebut harta apapun milik dia, atau dicuri, atau disakiti, seperti punya anak disakiti anaknya gitu, jangan, mohon. Takut kena karma, bisa kena karma jika seperti itu. Jadi orang meninggal itu sakral jika meninggalkan harta atau anak. Jadi jika kita merebut harta dan menyakiti anaknya, karma instan akan datang. Bukan dari mereka, tapi dari Tuhan. Itu saja sih pesannya. Ini memang sedikit pilu ya, karena Gala yatim piatu. Coba kita seperti itu suatu hari ketika kita dewasa, tahu orang tua kita meninggal ketika masih kecil. Tapi ingat, siapapun yang mendengar video ini, mohon, tuntun Gala ke jalan yang benar. Jadi orang dermawan dan sukses. Maka kalian akan mendapatkan pahala yang luar biasa karena sudah menolong anak yatim piatu. Pahala berlipat-lipat ganda. Melebihi pahala orang normal. Menolong orang yatim piatu, pahalanya berlipat ganda. Terima kasih, itu aja sih. Saya juga terima kasih sudah nonton video ini ya. Mungkin hanya bercerita saya. Dan hanya bisa menyampaikan pesan saja. Saya hanya bercerita sesuai yang saya ungkapkan. Pesan saya sih seperti itu. Satu hal untuk orang di seluruh Indonesia. Kita punya hati nurani. Jangan menyakiti orang yang sudah meninggal. Apapun dia tinggalkan di dunia ini. Biarlah yang pantas menerimanya. Karena takutnya kalian akan kena karma jika menyakiti hati orang yang sudah meninggal. Karena Tuhan dan malaikat yang akan menghakimi kalian. Itu saja sih. Dia berpesan terakhir, tolong jaga Gala. Jaga anak saya. Jaga, tolong. Hanya itu sih. Mungkin itu video saya, sedikit cerita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa syukuri hidup dan jaga diri kalian tetap di jalan kebenaran. Jangan berhenti memuja Tuhan dan di jalan kebenaran. Karena kalian akan mendapatkan, yakin saya, tempat yang kalian impikan sesuai agamanya. Terima kasih. Saya ucapkan, jangan lupa di-share dan di-subscribe ya channel ini. Ingat, share, like, dan subscribe. Sebarkan sebanyak-banyaknya jika memang channel ini bermanfaat bagi kalian. Itu saja saya ucapkan. Om Santi 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 Om. Ya.